Selamat siang, halo, perkenalkan nama saya Delia Bru sendiri dengan NIM 2501010125 dari Prodi D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Putra Utara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah Pancasila yang berjudul Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Profesi Keperawatan. Baik, saya akan menjelaskan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam profesi keperawatan. Di sini, saya memilih sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab secara umum memiliki arti. Satu, pengakuan martabat, yaitu setiap manusia memiliki nilai dan hak yang sama tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, gender, atau status sosial. Kedua, keadilan dalam kemanusiaan, yaitu menjunjung tinggi keadilan dalam setiap interaksi antar manusia, serta menolak segala bentuk penindasan dan diskriminasi. Ketiga, peradaban yang luhur, yaitu pengembangan nilai-nilai manusia yang beradab seperti kasih sayang, toleransi, saling menghormati, dan gotong royong. Keempat, tanggung jawab moral, yaitu setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan melindungi hak-hak orang lain, serta berkontribusi dalam kesejahteraan bersama. Kelima, universalitas kemanusiaan, yaitu mengakui bahwa nilai-nilai kemanusiaan bersifat universal dan berlaku bagi seluruh umat manusia di dunia. Penerapan nilai-nilai sila kedua Pancasila dalam pelayanan pasien. Satu, dalam menghormati martabat pasien. Seorang perawat wajib mengetuk pintu sebelum memasuki kamar pasien, memperkenalkan diri, dan menjelaskan tujuan kedatangannya. Kedua, keadilan dalam pelayanan, yaitu sebuah rumah sakit menyediakan layanan konsultasi gratis bagi pasien yang tidak mampu membayar biaya konsultasi dokter. Ketiga, seorang dokter tidak membeda-bedakan pasien berdasarkan status sosial atau ekonomi, serta memberikan pelayanan yang sama baiknya kepada semua pasien. Penerapan nilai-nilai sila kedua Pancasila dalam hubungan antar tenaga kesehatan. 1. Kerjasama dan kolaborasi. Contohnya, seorang dokter berkonsultasi dengan perawat dan ahli gizi untuk menyusun rencana perawatan yang komprehensif bagi pasien dengan diabetes. Contoh yang lainnya, seorang perawat memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada dokter tentang kondisi pasien, sehingga dokter dapat membuat keputusan medis yang tepat. 2. Saling menghormati. Contohnya, seorang perawat tidak meremehkan pekerjaan seorang petugas kebersihan, tetapi justru menghargai kontribusinya dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan rumah sakit. Contoh yang lainnya, seorang dokter mendengarkan dengan saksama pendapat perawat tentang kondisi pasien, serta menghargai pengalamannya dalam merawat pasien. Ketiga, keadilan dan kesetaraan. Contohnya, seorang kepala departemen memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota tim untuk mengikuti pelatihan dan konferensi. Contoh yang lainnya, seorang manajer rumah sakit menangani keluhan dan konflik antar karyawan dengan adil dan transparan. Pada suatu hari, seorang perawat bernama Adelia sedang bertugas di ruang rawat inap. Di sana, ada seorang pasien bernama Budi yang baru saja menjalani operasi. Perawat memeriksa tanda-tanda vital pada Budi seperti tekanan darah dan suhu tubuh. Dia juga memperhatikan bekas operasi Budi dengan teliti. Sambil memeriksa, perawat mengajak Budi berbicara, menanyakan kabar, dan memberikan semangat agar cepat sembuh. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, seorang perawat keluar dari ruangan. Sebagai penutup, saya berkomitmen untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek pekerjaan saya sebagai seorang perawat, karena perawat bukan hanya sekedar profesi, ini adalah panggilan untuk mewujudkan nilai-nilai luhur bangsa dalam setiap tindakan. Refleksi diri ini mengingatkan saya bahwa pelayanan kesehatan bukan hanya tentang keterampilan medis, tetapi juga tentang kemanusiaan, keadilan, dan persatuan.
Saya berjanji untuk 1. Mengutamakan kemanusiaan dengan menghormati martabat setiap pasien tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Kedua, menjunjung tinggi keadilan dengan memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua pasien. Ketiga, menjaga persatuan dengan bekerja sama dengan seluruh tim kesehatan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pasien. Keempat, berkontribusi aktif dengan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan yang kelima, terus belajar dengan meningkatkan kompetensi diri agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.